Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita masih berkesempatan menghirup udara segar di pagi ini dan bisa kita pergunakan kesempatan untuk melakukan ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman gelap gulita kepada zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ulang lo kaji kita membaca surah Ali Imran ayat 49 lah. Surah Ali Imran ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ilah. Jadi di dalam ayat 49 lanjutan dari 48 cerita tentang Nabi Isa lah. Jadi sebelumnya tentang Maryam, tentang Nabi Zakaria, tentang keluarga Imran. Jadi disebutkan Nabi Isa wa rasulan ila bani Israil. Nabi Isa ko dijadikan Allah sebagai rasul, diperuntukkan kepada Bani Israel. Jadi Rasul jalehlo umat yang akan wilayahnya lah, segmennya. Kalau Nabi Isa itu berdakwah menjadi Rasul kepada Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk semua umat manusia. Tidak ada bahasa bui itu, orang Makkah tidak ada, orang Madinah tidak ada, orang Bani Israel tidak ada. Lihat dojo manusia di alam semesta kok itu termasuk wilayah dakwah dari Nabi. Kalau Nabi Isa, beliau memang dari keturunan Israel. Keturunan Israel termasuk dari keturunan Nabi Daud. Jadi alur nasabnya itu kan ada kaitannya dengan keluarga Nabi Daud. Artinya adalah termasuk kepada keluarga Bani Israel. Ishak dari Nabi Ishak itu keturunan Nabi Ibrahim tuh. Iya, Ishak dan Takwi. Kalau yang Bani Israel itu termasuk keluarga atau keturunan dari segmen yang akan didakwahi atau menjadi sasaran dari kerasulan Nabi Isa itu adalah kepada Bani Israel. Jadi mulai dari beliau menjadi rasul. Beliau menjadi rasul itu mulai pada saat kecil atau setelah balik. Kalau keistimewaannya usia kerasulannya itu beliau menjadi rasul mulai dari nyokete. Kalau Nabi Muhammad umur 40. Jadi beda loh, jadi dakwah Nabi Isa kok
mulai dari kete sampai nyo balik, itu beliaulah berkewajiban untuk menyampaikan ajaran yang risalah yang disampaikan Allah kepada beliau. Di dalam tafsir ayat 39 memang disebutkan kronologis tentang kejadian dari Nabi, penciptaan Nabi Isa. Jadi disebutkan fanafakha Jibril fi jayfi dar'iha. Jadi ditiup oleh malaikat Jibril pada saku bajunya Maryam. Jadi berdasarkan tiupan dari malaikat Jibril. Jadi kalau fi jaybi dar'iha ko dimaknai saku baju. Apa saku baju? Ibu-ibu apa baju saku? Dengan adanya tiupan malaikat itu fahamalat, hamil beliau Maryam. Wa kana min amriha ma dzukira fi surati Maryam. Pekerjaan ini penjelasan tentang kronologis hamilnya Maryam itu disebutkan di dalam surat Maryam. Bahasa bawah. Jadi kalau di dalam surah Ali Imran fokusnya kan sekilas tentang profil keluarga Imran, di mana Nabi Isa adalah cucu dari Imran. Kronologis proses kehamilan Maryam itu diterangkan, disebutkan secara lebih komprehensif atau lebih utuh di dalam surah Maryam. Ada surah khusus tentang Maryam. Berarti memang Maryam termasuk perempuan yang punya peran, yang punya pengaruh yang sangat besar di dalam peradaban manusia. Karena memang melahirkan seorang putra yang tanpa bapa. Kalau bahasa tasawuf khariqul lil adah, mencari padu andai. Mencari padu andai ko dak di luar kebiasaan. Dak do pernah terjadi terkata do. Dak do orang mengklaim dia punya anak tanpa suami, tanpa laki, atau punya anak tanpa bapa dari anaknya. Falamma ba'athahu Allahu ila Bani Israel. Dan aku masih dalam tafsir tafsir ketika Allah mengutus atau membangkit Nabi Isa kepada Bani Israel, qala lahum. Nabi Isa berkata kepada mereka, inni rasulullahi ilaikum. Ambuku rasul untukmu. Pernyataan takah itu adalah pernyataan yang berat. Karena dulu kini nabi-nabi palsu mengakulah jadi nabi, yang mau nabi untuk kamu je. Siapa yang percaya orang tekan? Nak mau menipu contoh nabi-nabi palsu tu. Dan Nabi Isa tentu itulah dan beliau sampaikan kepada umat. Ketika sudah ditetapkan kamu adalah rasul untuk Bani Israel. Abah menyampaikan lain semua istilah pangke setelah wah dilantik, setelah wah dikukuhkan, iko pelantikan dan pengukuhannya nak sama tak pelantikan bupati dah. Kalau pelantikan bupati kan jadi dipilih dari rakyat. Sudah dipilih secara demokrasi, tu tahu pasuluh matahari bagalanggang matu orang banyak. Aku aja ko pemimpin awak. Aiko penetapan. Sama jo model raja. Kalau nan rajo ko karena dari awalnya lah do rajo. Aku rajo, turun ke putra mahkota karena rajo, aku rajo kini. Umum kurang banyak diumumkanlah de ayah lah namoy kok petinggi kerajaan itulah wahai rakyatku, kini yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin di negara kita adalah si A, si B, si A dan segala macamnya. Bisa diterima orang, diakui orang. Pengakuan, penerimaan masyarakat tentang dia adalah raja. Maka berlakulah hak-hak privilege sebagai raja. Ada hak protokoler, tunduk rakyat, kece badanga, pandai berturut. Nah, Nabi Isa ketika sudah ditetapkan Allah bahwa Nabi Isa adalah
rasul kepada Bani Israel. Sementara masyarakat, rakyat, dia nak tahu, dia nak mendengar. Itulah komunikasi awal yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasul Allah untukmu. Di dalam ayat dikatakan Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Setelah Nabi Isa itu menyebutkan dirinya sebagai rasul, tentu Nabi Isa memberikan argumentasi penjelasan supaya orang yakin. Dia katakan, sesungguhnya sungguh datang aku untukmu dengan tanda-tanda dari Tuhan kamu. Di jalan Nabi Isa ada tanda-tanda tentang kerasulan ambo. Tanda-tanda atas kebenaran ucapan ambo. Nak mudah tak kata meyakinkan umat. Orang nak tahu sebelum jodoh. Dan ado adalah Maryam dihina, Maryam dilecehkan, diremehkan, dek karena dibuli, dek karena melahirkan anak tanpa bapak. Ayolah iya nak ego. Hanya mengaku lo menjadi rasul. Kan ikut bahasa orang kampung ego. Sia ayahnya nak jalan dah saya nak dua ayah dah. Allah mengaku lo menjadi rasul. Nabi Isa ketika menyampaikan bahwa dia adalah sebagai rasul, artinya tanggung jawab dia. Beliau lah diberikan mandat. Isa, kamu diutus, kamu dibangkitkan, kamu dijadikan sebagai rasul kepada Bani Israel. Tentu beliau menyampaikan lagi ke orang banyak. Nanti kau menerima tugas. Cara pendekatan beliau menyampaikan itu dengan bukti-bukti. Bahwa kok kira-kira menjadi faktor pendukung, membuat orang yakin, membuat orang percayanya sebagai rasul. Disampaikan dari Nabi Isa, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Saya ini datang, saya ini membawa tanda-tanda atas kebenaranku dari Tuhan kamu. Contoh engkau rasul, keahlian engkau, kompetensi engkau. Lebih engkau daripada kami. Artinya adalah tentu harus ada semacam keunggulan yang membuat orang yakin terhadap posisi beliau. Itu dalam realitas kehidupan kata-kata loh. Waku awak sebagai guru, bukti awak guru. Kok baraja di bawah baraja, mengaji di bawah mengaji, di bawah guru. Adalah rekam jejaknya, track recordnya yang bisa dilacak. Dia menjadi dokter di mana dokter kau sama langsung tie kau. Iya, ambo kuliah di Fakultas Kedokteran. Di mana tu? Di situ le dua ijazah. Kau ijazah. Berarti muncul kepercayaan. Awak percaya ke dokter tu bah? Ada sar awak percaya ke dokter buah Jawa disuntik buah Jawa berubah kayaknya. Dek karenanya sekolah, dek karenanya kuliah, diakui ilmunya melalui sebuah ijazah. Kan itu aja tu. Apa percaya awaknya sebagai arsitek, dek karenanya kuliah di arsitek. Asing gua percaya awak berikan kewenangan, awak berikan otoritas, kecewa dengan pandai awak turi yomah. Nabi Isa beliau menyebutkan juga ada tanda-tanda atas kerasulanku. Anni akhluqu lakum minat tayri kahayati tayri. Aku bisa menjadikan atau membentuk atau membuat atau memberikan rupa untukmu dari tanah seperti hayati tayri, seperti bentuk burung. Aku kok meyakinkan orang ambo bisa membuat burung menjadikan marupuan burung
dari tanah. Bukan mukjizat ya, mukjizat yang kemudian mendorong keyakinan orang lain supaya dia percaya bahwa apa yang dikatakan adalah benar dan dia adalah rasul, punya kelebihan, punya keahlian, harus diikutinya. Nah, jadi di dalam Al-Quran disebutkan komunikasi pertama sebagai bukti, sebagai tanda bahwa Nabi Isa itu sebagai rasul, ini menyebutkan bisa merupai atau membentuk, menjadikan tanah seperti burung, sama seperti rupa burung. Fa'anfukhu fihi, maka aku tiupkan padanya burung. Dia gihlono ditiup fuah dia buhi burung ko tadi. Fayakunu toira, maka jadi tanah tu tadi menjadi burung. Waswa ko tanah liye dibantu jadi burung, dia buhi burung ko tanah ko tadi menjadi burung. Itu ya biiznillah. Ada kata kuncinya kah? Biiznillah. Dak inyo nama rasul membuat median dah, dak inyo dan menjadikan dah. Inyo merupui, kemudian inyo tiup, jadi burung. Jadinya burung kau tadi, beliau memberikan kuncinya adalah biiznillah. Kan ada dakwah di situ sekali. Abo bisa, tanah kau bisa jadi burung dah, Bu. Itu kalau Allah lah izin. Ketika meniup tanah itu tadi atas izin Allah, maka tanah itu tadi menjadi burung. Dalam tafsir dikatakan bi iradatihi, dengan iradatnya Allah. Fa khalaqa lahum khafash. Maka dijadikan oleh Isa bagi mereka itu burung itu adalah kelelawar. Li annahu akmalut thairi khulqan. Kelelawar ko dianggap burung yang sempurna dalam penciptaan. Adalah filsafat kan. Kalau kita gali bangko yang menjadi contoh di dalam sejarah Nabi Musa, burung yang dicontohkan itu seperti burung kelelawar. Kenapa tidak burung-burung yang lain? Tentu itu adalah menarik untuk diulas. Kelelawar di mana go tang kayu gantuang pakai sayo. Beraktivitas malam hari le ada bulu ada bulu dah. Jadi disambungkan dalam tafsir Abu menyebut doa li annahu akmalut thairi khuluqa. Penciptaannya itu adalah penciptaan yang sempurna di antara sekian banyak burung. Soalnya di dalam hadis itu termasuk kelelawar itu adalah burung yang istimewa, sehingga kelelawar itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Usir saja. Karena kelelawar itu punya peran, punya sejarah. Ketika Baitul Maqdis dibakar oleh orang dan pemadam, istilahnya di api itu tadi termasuk orang yang membakar itu tadi melalui sayur dia laut. Kemudian api yang membakar itu tadi melalui sayur itu padam. Berarti berperan burung tadi, kelelawar tadi punya peran di dalam sejarah memadamkan api dari Baitul Maqdis yang dibakar oleh orang. Hanya dulu kipih lo ada basuhan gue kok nak dikipih do sayur kok malampuan kalau anu itu kan bisa anu deh. Dia tak kipih sate yo tambah anu ada tu. Tambah ya lo deh. Dia dulu tak api ketek dulu pakai tu sekalian dua deh padam deh. Tapi kalau dia dua je padam jalo kalau bagi kipih tak kau tadi. Semua dua basah. Bukan yo. Jangan sayur tambah bulu doh, kalau bulu tambah kalah sayur itu kelebihan dari kelelawar. Karena kelelawar
tercatat di dalam sejarah punya peran penting. Nah, di dalam pencontohan kepada Nabi Isa, makhluk atau burung yang diciptakan itu, yang kemudian dari tanah bisa menjadi hidup, kelelawar. Penentu buah masak atau tidak, berarti kan hebat itu. Kelelawar kau berbeda jo burung-burung lain. Burung lain beranaknya pakai apa? Lewat apa? Telur. Kelelawar beranak. Kan berbeda daripada burung yang lain. Sama lo tak manusia melahirkan jo menyusu lo dulu payudara. Kan menyusu anak. Tapi dia masuk kategori sejenis burung. Kayak Batman istilahnya Batman tu kelelawar tak? Vampir kelelawar lah. Itu versi barat. Jadi yang artinya awak kan bisa lo belajar bahwa Batman itu inyo menyerupai seperti kelelawar. Bisa jadi melihat peran-peran Batman itu sama seperti peran kelelawar sebagai penyelamat. Nah, kelelawar kau tidak boleh lah dimakan tak? Orang disoe, tidak boleh dimakan. Mau bunuhnya tidak boleh ya, mau makannya tidak boleh. Karena untuk memakan tu kan dibunuh lo. Jangan kamu makannya, lah mau bunuhnya tidak boleh. Jadi ternyata di dalam sejarah Nabi Isa yang dicontohkan menyerupai burungnya itu tadi adalah burung kelelawar. Iya, perannya itu loh. Tapi yang di dalam sejarah Nabi Muhammad dalam Gua Sur, iya. Ayo, itu peran jahat, peran. Jadi tergantung lo peran yang dilakukannya berlaku hukum tertentu kayaknya. Antagonis ya. Kalau konce itu termasuk konce itu adalah itu ada disebut zikirnya tuh. Jadi kan terangkan konce ke gelang kan. Jadi setiap kata sendiri dia itu disebutkan, itu ada dalam hadisnya tuh. Disebut. Hah? Iya. Jadi termasuk apa namanya tu bunyiannya tu itu adalah zikir. Orang Cina ya tu juga kunci hijau. Nah, jadi itu pertama cara Nabi Isa membuktikan kepada Bani Israel amboku adalah rasul. Apa bukti-bukti kerasulan ambo? Ambo bisa menciptakan atau menghidupkan, menjadikan tanah seperti burung, kemudian hidup. Itu yang disampaikan. Coba mana bukti coba saya lihat. Bahasa awak kok berkumpul orang sudah. Nak takkan kau ubik no kan? Tapi setidaknya kan tu kau ubik pasal kan dekat tu lo kan? Berkumpul orang sudah. Biar tanah diserupai. Dia bui. Kalau awak mencontohan gua dari cerita di dalam tafsir kau, hidup. Hidupnya fayak wahum yanzuruna pakana yatiru wahum yanzuruna. Jadilah barang kau tadi, tanah kau tadi buruang dan mereka memandang, mereka menyaksikan, mereka melihat. Fa idza ghaba min ayunihim saqata baitan. Jadi tabang lo buruang kau tadi, tabang kelelawar kau tadi, katikolah sejauh pandangan manusia dan kelelawar kau tadi jatuh mati. Artinya bahwa sebab bukti
Burung yang diciptakan itu dari tanah hidup. Dan itu berupa burung, tidak bentuk tanahnya lah. Berarti lentur lo anunya tu apa namanya tadi bisa diesek diawai taraso apa ada awak bahasa mau tu lihat basulo mau tu hari bagalanggang mau tu banyak iko ambo bukti kerasulan ambo. Mungkin banyaklah menjadi inspirasi bagi nabi-nabi palsu tu. Mungkin dia baca lo sejarah bukti ambo nyobuat lo bukti-bukti tersendiri dengan rekayasa-rekayasanya. Jadi memang dakwah dari Nabi Isa memang tidak mudah. Tiba-tiba beliau harus menyampaikan itu kepada manusia, menyampaikan kepada umat. Tentu ada yang skeptis, ada yang cimee. Iya, kok tiba-tiba aku menjadi rasul je. Sedangkan Imran dan Ayah dan Alimna tu nak do menjadi rasul kan. Kakek je kan. Lalu apa lagi? Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Aku juga punya keahlian, aku juga punya mukjizat, aku bisa menyembuhkan orang buta. Wa ubri'ul akmaha. Orang buta ba allazi wulida a'ma. Orang lahir dalam keadaan buta, mulai buta ketujuh lahir bisa saya sembuhkan. Jual baru butuh. Lah baru gua ini, lah puluhan, abri. Dia waya betul. Selesai sudah tiga. Luar biasa. Jadi tak seperti itu kalau dokter kan banyak lo lele banyak kabel-kabel kalau bebek waktu kok. Ikut sama cabe, tahan lu, diperban lu. Ikut tak ada tanpa proses ni. Kalau wak kau kan saling mereka, wak saling kau ada proses, ada progres dan sukses. Jadi kan dalam teori-teori manajemen tak tu. Jadi kesuksesan awak atau keahlian awak, pandai awak mengaji, ada prosesnya dulu. Baguru awak mengaji, itu ada progresnya apa ada awak dan sansuojo baru dapat gaji. Iko lah dia keahlian langsung. Bisa je menyembuhkan orang buta itu walaupun buta waktu lahir. Itu keahlian dari Nabi Isa. Kalau meyakinkan umat mendukung bukti-bukti dari kerasulannya itu tadi. Alai wal abrasa ko penyakit kulit. Alai bahasa awak tu kau penyakit kulit kau kuruk kau alai dek biras lah nama. Kau biriang lah nama. Kan itu banyak untuk kau kan banyak untuk kata model ada kan. Berarti di dalam tafsir wa khussa bidzikri ba kau bahasa buat mana butuh sabo biras kau. Ba kau dua kau mana disebut dalam Al-Quran. Li annahuma da'un ya'aun. Itu ada termasuk penyakit berat. Penyakit yang banyak terjadi, kemudian juga berat. Balai tak bisa kalau lah butuh saja ketik tu itu tak ada penanganan sama kau tak ada solusi dah. Berterima ya terkata. Tapi kalau butuh lah tua lah kadang ya kan masih ada peluang untuk diubah. Kau butuh saja ketik. Itu mangko penyebutan yang kedua wa kana ba'thuhu bi zaman tibbi. Karena pada waktu Nabi Isa ko diutus pada zaman itu adalah pada zaman perkembangan kedokteran. Tibbi, tabib ko lagi sangat banyak tapi nak do dan taluk pencegahan, nak do dan punya kemampuan untuk menyembuhkan. Itu situasi pada saat itu. Jadi bang ko itu mana ada keahlian. Karena nak do dan bisa pada saat itu orang lain, Nabi Isa bisa. Itu penyakit kulit, penyakit buto yang ada pada saat lahir. Wa ubri'u fi yaumin 50,000.
di dalam tafsir dikatakan dia bisa menyembuhkan dalam satu hari 50.000 orang. Dia pusat dia awal je dia. Kalau dia awal wetok pindi dalam satu hari anggap 2 balik jam. 2 balik jam dibagi berapa minit tu 2 balik jam. Ah? 60 detik. Wak bagi 50.000 berapa minit satu orang kan itu wak kalkulasi lo lah gitu. Kalau dia awak di kan awak dia dulu di front office lo, dia do catat lo nama lo, masuk lo dicari lo, lo apa diagnosa sampai catatan diagnosa lo apa sakit, aku bertanya lo penyakit awak. Ada taraso celia kartu lo dicek lo kartu ko tadi disesuai lo je kartu tak bisa 50 orang sehari dengan itu 50.000. Kan takah tu lo antrian lo panggil aja Rahmat je. Ayolah masuk lo lo. Ada tanya lo ada taraso ada nado. Dah do tahu sekali dah. Tagak asli ko. Betul gini gua. Nah, do langsung ditanya dulu. Kan wak cuba kalkulasi soal waktu. Berarti dia aja. Atau dia atau dia buih lah. Kalau soal itu tadi kan dia buih tu ditiup kanyo. Kalau soal itu tadi buruang ditiup aja. Kali kau kan dah disabuinya dari pangan gua lah. Yang jalan beliau menyembuhkan dalam satu hari itu 50.000. Pada waktu itu. Jadi kalau 50.000 berarti bara banyak orang yang butuh saat itu. Jadi tanya tu ada lanjut tanya. Baca romo BD Nabi Musa Nabi Isa. Kalau lo tak baca di belakang berdoa bisyartil iman, cara membe dengan doa dengan syarat Allah beriman. Itu bahawa kau orang tu bisa akhirnya mengikuti Nabi Isa, kemudian percaya Nabi Isa kau sebagai rasul pakai syarat. Kau orang tu pakai syarat lo deh. Pakai syarat. Syarat kau yang putih yang hitam. Ayam hitam, kau bareng, kau semacam Tapi syaratnya nak berbentuk materi dah, nak berbentuk benda, tidak dalam bentuk transaksi. Tapi hanya syaratnya yang berbentuk komitmen. Syaratnya komitmen kalau bahasa wanu kan ada dulu syaratnya pantang-pantang kuah. Kan ada pantang-pantang syaratnya soal bisyarah soal sarakah itu salah lah tu. Aku ada sarakah jadi kan itu lo modelan mubih yang mubih ikhlas itu ala kadar aku ada jadi aku tidak ada. Jadi melalui syarat doa dengan syarat beriman. Dia mau percaya kepada Allah, lai aku ambo sebagai rasul, lai lah ambo doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah 50.000 sehari. Itu namanya jadi pengikut dia lain. Kan banyak yang setia kepada Nabi Isa. Pengikut setia, tentu lawannya musuh tentu ada juga. Banyak musuh kan. Pada situasi seperti itu, Nabi Isa sebagai rasul, orang istilahnya orang agamis lah bahasa Allah. Para penguasa politik kekuasaan pada saat itu merasa terancam. Jadi dalam realitas sejarah para rasul itu, kan rasul kan misinya adalah misi agama. Misi agama, tetapi dia punya pengaruh. Dia punya pengikut. Kecilnya badangan, pandainya diturui. Beliaulah kemudian menjadi pemimpin yang diikuti oleh banyak umat. Di totalan mana perlunya danga kecil rasul pada kecil pemimpin yang berkuasa, pemimpin politik saat itu. Saya itu Nabi Rasul itu.
Disitulah kelompok-kelompok orang yang terancam, orang terganggu kekuasaannya itu dah bermusuhan. Jadi buatlah fitnah, dibuatlah hoax, diberikanlah ujaran kebencian dan segala macamnya. Iko kan sejarah berulang aja kok. Sejarah berulang. Takah tu saja dulu, takah tu aja tu. Aduh, dan sadang kecil orang tua awak sebanyak orang sayang. Banyak juga orang nak sayang kawak. Lebih banyak orang nak benci lagi. Kok kecil orang politik satu 1000 sahabat itu adalah sedikit dibandingkan satu musuh. Sebab musuh kau terinya karena dulu terinya berjalan-jalan teri, mencari-cari kesalahan dan segala macam. Balik. Wa uhyil mauta. Kau waktu dia terbatas. Wa uhyil mauta. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Tetap kata kuncinya adalah dengan izin Allah. Jadi menyembuh orang butuh, orang sakit biras, kemudian bayar orang mati. Tetap kata kuncinya adalah dengan biiznillah. Dalam tafsir dikatakan kararahu linafi ba'am kau ulang dengan biiznillah kau linafi tawahubil uluhiyah fihi. Diulang-ulang kata-kata biiznillah kau adalah menafikan supaya Nabi Isa kau dinilai sebagai Tuhan. Dari awal dakwahkan sampai kau dengan izin Allah supaya jangan sampai orang mengkultuskan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kenyataannya akan justru itu yang terjadi. Diakui jadi Tuhan. Waktu awak labalabiah bahasa tagwa ya besok kita sambung lagi. Jadi itu beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa sebagai inspirasi, sebagai iktibar, sebagai referensi, sebagai pembelajaran bagi awak. Memang tidak mudah mengajak orang, tidak mudah meyakinkan orang. Meskipun yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran, ternyata kebenaran itu harus diberikan bukti-bukti, tanda-tanda bahwa itu adalah benar, ini adalah dari Allah, maka perlu dikomunikasikan dengan bukti-bukti empiris. Tapi kalau bukti padanya bahawa betul Tuhan, itu ia dah melihat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.